tuh si surat-suratnya. Nah itu pasti kita juga butuh lagi pihak pertama. Jadi memang komunikasinya itu harus dijaga benar-benar. Kalau misalkan kalian tidak bisa menjaga komunikasi dengan pemilik pertama, nah itu kan nanti jadi susah untuk masalah legalitas di kedepannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Risma Karisma. Kali ini saya akan mengulas tentang take over atau over credit. Nah, biasanya ini peruntukan bagi orang-orang yang BI checkingnya biasanya kurang bagus, atau mungkin kalau sekarang seliknya kurang bagus ya, gitu. Nah, di sini saya akan mengulas keuntungannya apa atau kerugiannya apa gitu. Jadi untuk rumah take over itu emang sih kita harus lebih memilih kita kategorinya yang mana gitu. Kalau memang menurut Anda lebih banyak untungnya dan itu memang cocok untuk Anda, ya silahkan. Ini saya akan mengulas sedikit ya. Nah, ini salah satu keuntungan membeli rumah take over. Yang pertama, dia tidak ribet gitu kan. Kenapa sih jadi nggak ribet dalam prosesnya? Karena prosesnya kan sudah dimulai oleh si pembeli pertama atau pihak pertama gitu. Jadi kita nggak perlu ribet lagi nih ngurus-ngurus pemberkasan. Terus misalkan BI checking kita misalkan jelek, ya udah jelas pasti ditolak, ya kita udah nggak perlu lagi gitu, udah nggak perlu lagi pemberkasan karena sudah oleh pihak pertama. Terus yang kedua itu kita hanya melanjutkan sisa cicilannya nih. Jadi keuntungannya begini, kalau misalkan kita beli yang baru, kita pengaju baru, nah itu kan kita berarti nyicilnya dari nol tuh, dari awal ya, dari bulan pertama dan selanjutnya. Tapi kalau kita mengambil rumah yang take over, itu berarti kita hanya tinggal melanjutkan sisanya. Nah tinggal kita tahu itu di take over tahun berapa pada saat kita men-take over. Misalkan si pihak pertama cicilannya ternyata baru 2 tahun nih, masa tenor 15 tahun. Nah berarti kita hanya menyicil sekitar 13 tahun saja gitu. Nah itu kan lumayan ya. Ya mungkin di situ pun memang ada negosiasi untuk masalah DP atau bagaimana gitu antara pihak pertama dan pihak kedua gitu. Terus yang ketiga, tentu saja berbeda dengan rumah yang baru. Kalau misalkan sudah take over, itu jelas-jelas rumahnya pasti sudah ada, sudah jadi, sudah ready. Jadi Anda sudah tinggal menempati saja gitu. Oke. Nah, itu kelebihan atau keuntungan mengambil rumah take over atau dengan cara over credit. Nah, over credit ini bisa Anda lakukan resmi melalui perbankan atau biasanya seringnya di bawah tangan sih biasanya. Hanya untuk menjaga kedua belah pihak, Anda tinggal PPJB di notaris saja, itu bisa gitu. Nah, terus untuk minusnya atau kerugiannya dalam pembelian rumah KPR over kredit itu tentu saja dalam surat-surat atau legalitas pasti masih atas nama pihak pertama, bukan nama Anda selaku pen-take over gitu. Itu sih kekurangannya ya gitu. Jadi Anda nyicil aja tapi namanya masih atas nama orang lain gitu. Nah, terus yang kedua, jika mau melakukan pelunasan, baik itu pelunasan sebagian atau misalkan pelunasan total, nah itu Anda tetap jadi harus ngajak pihak pertamanya untuk hadir gitu untuk pelunasannya. Jadi kalau untuk orang-orang yang mengambil take overan atau over credit ini, si komunikasinya harus dijaga antara pihak pertama ini harus dijaga gitu. Dengan si pemilik ini harus dijaga. Kenapa? Karena kita butuh nanti suatu saat gitu. Untuk apa? Pertama untuk pengambilan sertifikat ke perbankan itu. Nah terus pada saat pelunasan pun nanti kan butuh dibalik nama atau untuk balik nama ke atas nama kita nantinya gitu. Nah selain untuk yang men-take over, pasti sih
bagi pihak pertama pun memang ada untung atau ruginya juga gitu. Ya mungkin keuntungan bagi kita yang rumahnya di take over oleh orang lain, keuntungannya kita sudah tidak usah menyicil kembali rumah tersebut. Kita nggak usah mikirin lagi tuh cicilan yang setiap bulannya berapa itu nggak usah. Nah yang keduanya kita juga mungkin akan dapat pengembalian lah, atau ada semacam uang DP lah untuk kita penggantian dari selama kita nyicil, dan itu pun tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Jadi ya kita juga nggak polos-polos amat ya gitu. Jadi kita juga dapatlah minimalnya gitu untuk uang yang sudah kita keluarkan dari cicilan pertama hingga kita mau men-take over pada tahun tersebut gitu. Terus kerugiannya itu ada juga sih kalau misalkan nih yang pen-take overnya itu macet. Nah itu BI checking kita malahan jadi kena. Nah ini nih yang istilahnya untuk orang-orang yang mau mengover kreditkan rumahnya itu memang harus berhati-hati. Jadi harus bisa memilih orang yang tepat, karena kalau misalkan nggak tepat itu jadi malahan balik imbasnya ke kita. Kan sayang ya, nama kita jadi jelek, nggak bisa lagi kita ngambil rumah di tempat lain gitu. Terus kita juga nggak bisa mengambil pinjaman-pinjaman di tempat lain gitu, dikarenakan apa? Dikarenakan cicilannya jelek oleh pihak kedua gitu. Nah itu kan amat sangat riskan sih, memang berisiko apabila rumah kita di overkreditkan. Makanya kita harus pandai-pandai memilih si pen-take over ini bagaimana. Jadi dilihat dulu tuh pertama karakternya, kredibilitasnya, atau mungkin bisa dipilih dulu keluarga terdekat atau rekomendasi dari orang yang terpercaya gitu. Nah itu sih sekian ulasan untuk untung rugi rumah overkredit di properti ya, khususnya untuk rumah KPR, karena kalau cash mah nggak ada mungkin yang namanya overkredit. Nah paling begitu info dari saya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Mudah-mudahan saya bisa memberikan info-info yang lainnya. Dadah!